Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang K3, yaitu kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa sih kita sangat penting untuk menerapkan K3 dalam dunia kerja? Karena K3 mempunyai banyak dampak positif bagi pekerja. Di antaranya yaitu dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mengurangi resiko kecelakaan, meningkatkan produktivitas karyawan, serta banyak lagi manfaatnya, sehingga pekerja dapat merasa aman dan nyaman pada saat melaksanakan pekerjaannya. Berikut ini merupakan beberapa pengertian dari K3. K3 merupakan singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. K3 juga merupakan upaya untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. K3 juga merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengantisipasi bahaya, mengenali bahaya, mengevaluasi bahaya, dan mengendalikan bahaya. Menurut Mukijat 2004, program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dilaksanakan karena 3 faktor penting. Yang pertama, yaitu berdasarkan perikemanusiaan. Pertama-tama, para manajer akan mengadakan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dari pekerja yang diderita luka serta efek terhadap keluarga. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Ada juga alasan mengadakan program keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan undang-undang. Bagi sebagian mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman denda. Undang-undang yang mengatur kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar dan ketentuan umum dalam melaksanakan K3 di tempat kerja. Yang ketiga, berdasarkan alasan ekonomi untuk sadar keselamatan kerja, karena biaya kecelakaan dampaknya sangat besar bagi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu beban kerja. Beban kerja merupakan beban fisik, mental, dan sosial, sehingga penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. Yang kedua, kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang bergantung pada tingkat pendidikan, keterampilan, kebugaran jasmani, ukuran tubuh ideal, dan keadaan gizi. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikososial. Kalau berbicara tentang K3, otomatis berhubungan erat dengan yang namanya APD dan APK. APD sendiri merupakan singkatan dari alat pelindung diri. Sedangkan APK merupakan singkatan dari alat pelindung kerja. Alat pelindung diri atau sering kita kenal dengan APD sudah tidak asing bukan? Contohnya, helm proyek dan sepatu safety merupakan dua alat yang awam di sekitar lingkungan proyek. Lalu, apa sih bedanya alat pelindung kerja dengan alat pelindung diri? Biar tidak bingung, yuk kita lihat contohnya. Mengacu pada penjelasan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK, dijelaskan bahwa APD terdiri dari beberapa gambar yang telah disediakan. Yang pertama yaitu helm safety. Helm safety berfungsi untuk melindungi kepala dari jatuhan benda-benda dari tempat kerja. Yang kedua yaitu face shield. Face shield digunakan untuk melindungi wajah dari serpihan benda-benda tajam yang dapat melukai wajah maupun mata. Yang ketiga yaitu kacamata safety. Kacamata safety ini dapat digunakan untuk melindungi mata pada saat melakukan kegiatan permesinan. Contohnya pada saat kita menggerinda ataupun menggunakan mesin-mesin besar yang dapat rentan terhadap serpihan besi-besi tajam. Selanjutnya yaitu masker selam. Digunakan pada saat melakukan proyek penyelaman. Yang kelima, masker proyek. Masker proyek ini digunakan untuk melindungi pernafasan kita dari debu-debu ataupun udara yang terkontaminasi dengan bahan kimia.
Selanjutnya yaitu ada pelindung telinga. Pelindung telinga dapat digunakan untuk melindungi pendengaran kita atau telinga kita dari pencemaran suara yang terdapat pada tempat kerja. Contohnya seperti suara mesin gerinda yang dapat mengganggu pendengaran dan merusak pendengaran. Selanjutnya yaitu sarung tangan yang dapat melindungi kita pada saat melakukan kegiatan dengan benda-benda yang tajam. Selanjutnya yaitu ada sepatu safety. Sepatu safety ini dilengkapi dengan besi di bagian depannya, di mana pada saat benda terjatuh dan menimpa bagian kaki kita akan terlindungi dan tetap aman. Yang selanjutnya yaitu ada apron. Apron digunakan untuk melindungi bagian depan badan kita dan melindungi pakaian kerja serta melindungi kita dari percikan bahan-bahan berbahaya. Yang terakhir yaitu terdapat rompi keselamatan, di mana rompi ini berfungsi untuk melindungi tubuh dan sebagai identifikasi seorang pekerja. Kalau tadi kita sudah belajar tentang APD, sekarang kita lanjut tentang alat pelindung kerja atau APK. Di sini sudah terdapat beberapa gambar yang akan menjelaskan contoh dari APK. Yang pertama yaitu ada jaring pengaman. Jaring pengaman ini berfungsi untuk menahan benda jatuh agar tidak membahayakan di bawah, serta dapat menahan orang atau pekerja yang jatuh agar selamat karena jatuhnya tidak terlalu tinggi. Yang kedua yaitu full body harness yang berfungsi untuk melindungi tubuh pekerja dari resiko cedera akibat terjatuh dari ketinggian atau saat bekerja dengan alat berat. Yang ketiga ada pagar pengaman. Pagar pengaman ini sering sekali kita lihat pada proyek-proyek pembangunan. Fungsi dari pagar pengaman proyek ini yaitu membatasi area proyek dengan area umum, menjamin keamanan dan keselamatan, mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke area proyek, serta dapat mencegah terjadinya pencurian barang atau material di area proyek. Yang terakhir yaitu ada pembatas area. Pembatas area berfungsi untuk menentukan apa saja yang termasuk dalam lingkup pekerjaan. Batasan tersebut menetapkan garis atau batasan yang menandai apa saja yang termasuk dan apa saja yang dikecualikan. Perencanaan perlu mengetahui batasan proyek untuk menghasilkan pernyataan lingkup proyek.